Keluarga saya sudah hancur untuk Henry Surya. Bisnis saya hancur, Pak. Didakwa menipu dan menggelapkan uang 23.000 orang melalui koperasi simpan pinjam Indosuria hingga mencapai 106 triliun rupiah, terdakwa Henry Surya justru divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 24 Januari lalu. Bahkan perdakwaan Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif terdakwa pertama dan dakwaan kedua pertama. Sidang kami akan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat beralasan tindakan pendiri koperasi simpan pinjam Indosuria itu bukan berada di ranah pidana, melainkan perkara perdata. Siapa yang tidak bisa dia suap dengan triliunan? Vonis lepas Henry Surya kontan membuat korban protes. Keputusan hakim dinilai janggal dan terkesan mengistimewakan terdakwa. Ini semuanya, kalau untuk saya kena sama satu keluarga besar 7M. Benar-benar penipuan, kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah operasi yang jelas-jelas bukan. Dan yang saya bingung lagi, seorang terdakwanya tidak pernah dihadirkan. Kayak saat ini tidak hadir sama sekali, selalu online, diistimewakan. Protes atas vonis lepas bos KSP Indosuria ini juga disuarakan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Henry Surya hukuman 20 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Jaksa masih menunggu surat resmi pengadilan untuk melepaskan Henry Surya dari rutan Salemba. Jaksa bahkan berniat melaporkan hakim karena putusan yang dianggap jauh melenceng. Sidang ini ternyata hasilnya zong oleh putusan pengadilan yang menurut saya luar biasa pembuktian kita. Sejarah 32 tahun saya jadi jaksa, ini baru putusan yang paling sesuatu yang tidak berpihak kepada 23.000 orang korban. Ada yang mati, ada yang gila. Awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana. Kok pengadilan niaga putusan perdata? Aneh ini putusan. Dan ini saya laporkan ke presiden. Saya pribadi akan saya laporkan ke hakim ini. Kejaksaan Agung bersikukuh pembuktian penipuan dan kerugian mencapai 106 triliun rupiah yang dilakukan KSP Indosuria ini sudah berdasarkan laporan analisis PPATK. LHA ini kita dapat dari PPATK. Itu kerugian 106 triliun. Masyarakat belum rugi, bukan negara. Uang ini dari masyarakat. Koperasi ini memungut uang, menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin. Itu yang dibuktikan jaksa. Pemerintah pun meradang karena meyakini KSP Indosuria telah melakukan tindak pidana sempurna dengan menghimpun dana berkedok koperasi yang melanggar undang-undang perbankan dan melakukan pidana pencucian uang. Nah, Indosuria sendiri itu sebagai koperasi dasar hukumnya tidak ada karena hanya berdasar keterangan dari seorang staf di kantor kementerian, bukan SK, bukan pendaftaran badan hukum ke lembaga hukum yang resmi. Nah, oleh sebab itu ya kalau gitu main-mainnya mari kita kuat-kuatan aja. Dia boleh membayar siapapun agar aman, kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Kan kasusnya banyak ini. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan lepas terdakwa Henry Surya. Pemerintah juga menyiapkan kasus baru untuk menjerat kembali bos KSP Indosuria ini. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan locus deliktinya serta korbannya masih banyak. Sejak Maret 2022, Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menyita ratusan aset milik KSP Indosuria. Di antaranya 132 unit kendaraan mobil, 3 unit apartemen di Gedung Sudirman, 2 unit apartemen di One Casablanca, 3 unit penthouse di Kuningan, 2 kantor di wilayah Tebet. Tapi sayang, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seluruh aset mewah yang disita ini harus dikembalikan. Melihat fakta hukum ini, maka tak heran bila publik marah atas vonis lepas Henry Surya yang tak lain seorang terdakwa kasus penipuan terbesar di Indonesia.